Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmu serta untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik, sebelum lanjut untuk pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa nih yang gak berangkat? Berangkat semua, Bu. Baik, alhamdulillah berangkat semua. Oke. Ibu lanjut ya. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Keragaman budaya. Betul, jadi kemarin kita itu belajar tentang keragaman budaya. Nah, dari keragaman budaya di Indonesia itu ada apa aja sih kalau boleh tahu? Suku, Terus? lagu tradisional, Iya, permainan tradisional. Terus? Apalagi? Agama adalah agama. salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia. Di sini siapa nih yang memiliki teman yang berbeda agama? Saya, Bu. Ya, Sinta. Terus gimana sikap Yasinta kepada temannya Mbak Yasinta ketika Mbak Yasinta itu tahu kalau temannya Mbak Yasinta itu berbeda agama? Menghargai dan menghormati. Betul sekali, jadi perbedaan agama itu bukan menjadi suatu alasan untuk kita tidak menghormati atau menghargai sesama seperti itu. Karena perbedaan itu menjadi salah satu salah satu hal yang patut kita syukuri. Sebagai bentuk salah satu kita mensyukurinya itu dengan toleransi seperti itu. Indonesia itu terdiri dari beberapa macam suku dan budaya seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, salah satunya yaitu agama. Agama di Indonesia itu ada berapa kalau boleh tahu? Selain Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Konghucu. Nah, itu adalah macam-macam agama yang ada di Indonesia. Dan perbedaan agama itu bukan menjadi penghalang kita untuk tidak menjunjung persatuan dan kesatuan. Perbedaan itu justru sebagai salah satu hal untuk kita menjunjung persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda itu menjadi modal untuk menjaga keutuhan NKRI, seperti itu. Sampai di sini paham? Paham. Sikap toleransi antar umat beragama. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak itu akan lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya. Ada yang masih ingat sumber bunyi itu dari mana ya? Masih ingat nggak? Adanya media penghantar. Nah, iya, itu adalah salah satu hal yang bunyi itu bisa masuk ke telinga kita, yaitu adanya media penghantar. Bunyi itu berasal dari benda yang kayak misal kita
mukul atau petik atau apa, itu adalah salah satu bunyi bisa nyampe ke telinga kita. Nah, seperti yang ibu sudah tulis di papan tulis, sumber bunyi. Jadi beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi itu bunyi berasalnya dari benda yang bergetar. Kayak misalkan kita main alat musik nih, kita petik atau kita tabukan, itu bergetar. Nah, itu menjadi salah satu sumber bunyi. Dan getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya itu bergetar. Kayak gitu. Kalau kita misalkan main alat musik, kita pukul kan jadinya bergetar. Nah, itu menghasilkan sumber bunyi. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. seperti itu. Nah, berhubung minggu lalu itu ada teman kita yang nggak masuk, ibu akan menunjukkan gimana sih bunyi itu bisa masuk ke telinga kita kayak gitu, melalui salah satu media yang udah ibu bawa. Nah, nanti kalian bisa amati dari sini, selain dari adanya media, itu ada apa lagi sih bunyi itu nanti bisa nyampe ke telinga kita kayak gitu ya. Nanti kalian amati, terus kalian bisa tulis di kertas kayak gitu. Yuk, Mbak Yasinta boleh maju, kita praktekkan bersama-sama. Nah, ini adalah media untuk menghantar bunyi, dan bunyi bisa nyampe ke telinga kita itu merambat melalui bola di sini. Nah, ini adalah salah satu media untuk penghantar bunyi. Jadi kalau misalkan kita gunakan kayak gini untuk ngomong, nah di sini kan ada getaran, di dalam sini ada getaran, dan ini nanti bisa merambat lewat benang ini dan sampai ke telinganya Mbak Yasinta. Seperti itu. Paham dan bisa dimengerti? Paham. Paham, alhamdulillah kalau paham. Baik. Nah, dari pengamatan ini silakan kalian tulis apa yang sudah kalian amati dari media ini. Seperti itu ya. Selain dari media, adanya media bisa masuk ke telinga kita bunyinya itu ya. Baik, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi menggunakan media yang sudah kita gunakan, tadi kan ibu sudah memberikan tugas kepada kalian. Selain melalui media, apa aja sih caranya agar bunyi itu bisa masuk ke telinga kita? Bisa disebutkan selain itu, Mbak Yasinta mungkin? Ada pendengar dan ada sumber bunyi. Ya, itu adalah cara agar bunyi itu bisa masuk ke telinga kita seperti itu ya. Karena bunyi itu merupakan gelombang yang perambatan arahnya itu sejajar dengan arah getarannya. Seperti tadi kan ada benang, nah itu kan udah sejajar. Nah, dari benang itu perambatannya itu bisa masuk ke telinga kita seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah cukup jelas berarti ya? Jelas. Baik, kalau sudah cukup jelas, ibu lanjutkan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya, karena kita kan sudah belajar tentang keragaman budaya, mulai dari adat istiadatnya, rumah adatnya, makanannya, terus permainannya. Kan ada salah satunya juga itu nyanyian dari masing-masing daerahnya. Dan kalian bisa sebutkan apa saja nih lagu-lagu dari daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya Mbak Yasinta bisa disebutkan? Gundul-gundul Nah, pacul. gundul pacul itu berasal dari mana kalau mau tahu? Jawa Tengah. Betul, dari Jawa Tengah. Selain gundul pacul, Anak kambing saya. anak kambing saya itu berasal dari mana?
Nusa Tenggara Timur. Ya, dari Nusa Tenggara Timur. Yang selanjutnya ada apa lagi? Ampar-ampar pisang. Ampar pisang. Terus Gembang Suling. Gembang Suling itu dari Jawa Tengah. ya. Nah, dari sekian banyak lagu daerah yang sudah disebutkan tadi, kita akan nyanyi nih salah satunya Gundul-gundul pacul. Di sini pada hafal semua? Ya. Gundul-gundul pacul? Ya. Iya. Kita nyanyi ya buat nyemangatin kita untuk pembelajaran selanjutnya. Kita nyanyi dulu seperti itu ya. Oke, Ibu pimpin ya untuk nyanyinya. Ya, Gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah. Semangat? Semangat. Semangat yuk. Gundul-gundul pacul-cul gemelengan, nyungge-nyungge wakul-kul gemelengan, wakul limpang segane dadi sarantang, wakul limpang segane dadi sarantang. Itu kan gundul-gundul pacul-cul gemelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gemelengan, wakul limpang segane dadi sarantang, wakul limpang segane dadi sarantang. Kok kayak kurang semangat ya nyanyinya? Untuk menambah semangat lagi, kita ulangi satu kali lagi ya. Ya. Ya, tapi kali ini harus lebih semangat biar nanti untuk pembelajaran selanjutnya lebih Semangat. Salah satu perwakilan dari kalian maju ya untuk memimpin teman-temannya nyanyi bersama. Mbak Yasinta boleh yuk maju. Nyanyinya lebih semangat lagi biar kita semangat belajarnya. Oke? Ibu kasih ketukan 3 ketuk terus nyanyi ya. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul gemelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gemelengan, wakul limpang segane dadi sarantang, wakul limpang segane dadi sarantang, gundul-gundul pacul-cul gemelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gemelengan, wakul limpang segane dadi sarantang, wakul limpang segane dadi sarantang. Semangat banget ya Mbak Yasinta ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik. Sudah semangat banget ya untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang toleransi. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kan udah begitu banyak tradisi yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi kita kali ini akan belajar tentang toleransi. Nih di sini ada yang tahu toleransi itu apa? Tidak. Jadi toleransi itu adalah sikap menghormati antar kelompok atau individu dalam masyarakat. Nah, contohnya dari perbedaan agama, kita itu bisa saling toleransi untuk menghargai satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, kali ini kalian bisa baca di halaman 83 tentang toleransi antar umat beragama. Kalian baca, kalian pahami terlebih dahulu dari bacaan tersebut. Itu nanti kalian bisa sebutkan sikap-sikap seperti apa saja untuk kita bisa menumbuhkan rasa toleransi kita terhadap perbedaan yang ada di sekitar kita, seperti perbedaan agama, seperti itu ya. Ya. Jadi nanti kita kalian udah tulis
Nanti kalian bisa sebutkan kayak gitu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca, untuk memahami bacaannya. Nanti kalian bisa tulis dan nanti kita akan bahas bersama-sama seperti itu ya. Dimulai dari sekarang, waktunya 5 menit. Sudah? Sudah. Sudah. Dari bacaan yang sudah kalian baca, apa nih inti dari bacaan yang sudah kalian baca tentang toleransi umat beragama? Menghargai atau menghormati Ya, perbedaan. betul. Terus? Tidak boleh memilih teman dalam Oh berteman. iya, betul. Selanjutnya? Eh, toleransi dalam menjalankan ibadah. Iya, betul. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk dari toleransi kita terhadap perbedaan yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, Apa? kenapa sih di Indonesia agamanya banyak dan berbeda-beda? Nah, kenapa di Indonesia itu agamanya banyak dan berbeda-beda? Jadi, karena di Indonesia itu banyak akan suku dan budayanya. Jadi mereka itu menganut kepercayaan sesuai dengan yang dipercayakan oleh nenek moyang mereka kayak gitu. Contohnya kayak kitab Islam, terus Tionghoa dan lain-lain seperti itu. Nah, toleransi beragama itu memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk memeluk agama berdasarkan kepercayaan dan merupakan sikap bersedia untuk hidup berdampingan dengan siapa saja seperti itu. Yang berbeda kebanyakan dengan prinsip yang saling menghormati seperti itu. Itu adalah toleransi beragama. Terus dengan kerjasama antar umat beragama gimana? Kita tidak bisa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Kita yaitu kembali lagi ke toleransi. Jadi kerjasama itu merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa individu atau kelompok untuk tujuan bersama. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, karena kita itu makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain di samping kita. Seperti itu. Jadi kita harus menjunjung tinggi toleransi gitu. Dan toleransi dan kerjasama dalam keragaman beragama itu berarti sikap harus ada dalam diri seseorang untuk menciptakan kehidupan antar umat beragama yang rukun dan damai. Seperti itu. Sampai di sini paham tentang toleransi dan kerjasama antar umat beragama? Paham. Baik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan toleransi dan kerjasama antar umat beragama? Tidak. Ya, berarti sudah paham ya? Ya. Nah, kalau sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau tanya nih ke kalian ya. Ya. Nih, apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Sikap toleransi, kerjasama, dan menghormati perbedaan. Ya, betul. Itu adalah salah satu Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini tentang toleransi dan kerjasama. Nah, Ibu mau bertanya lagi, apa manfaat dari adanya kita saling toleransi dan kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari?
Hidup Hidup rukun, menjadi rukun, terus damai, damai, betul, tentram, tentram, dan aman. aman. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari adanya toleransi dan kerjasama antar umat beragama, seperti itu ya. Ya, Terus mau bertanya lagi, bagaimana cara kalian itu bisa mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa? tidak boleh mengeluh. Ya, itu. Tidak boleh mengeluh dalam hal apapun. Kayak misalkan belajar itu jangan mengeluh, kita harus tetap semangat dalam menuntut Ilmu. seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah Sudah jelas. cukup jelas, baik. Ibu akan tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang toleransi dan kerjasama antar umat beragama, seperti itu ya. Indonesia, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu sangat bermacam-macam akan budayanya, baik dari agama ya, seperti yang sudah tadi kita sebutkan, agamanya, budayanya, terus adat istiadatnya, rumahnya, permainannya, makanannya, terus yang lainnya seperti itu ya. Itu suatu hal yang patut kita syukuri dan suatu hal yang patut untuk kita junjung tinggi toleransinya, seperti itu, agar tidak terjadi adanya pecah belah antar umat, seperti itu ya. Karena toleransi sendiri itu sikap saling menghormati antar kelompok atau individu dalam menghormati, kayak gitu. Terus toleransi antar beragama itu memberikan kelebihan kepada siapa saja untuk kayak menentukan agama yang akan kita anut, seperti itu ya. Dan kerjasama sendiri itu merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa individu atau kelompok untuk tercapainya sebuah tujuan bersama, kayak gitu ya. Ya, Paham? paham. Oke, kalau paham dan tidak ada yang dipertanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini. Kalian tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa nanti sampai rumah diulas kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini, seperti itu. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis wa tawasau bis sobri. Amin. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.